Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, hadirin hadirat jamaah pengajian pagi sore atau rumah makan pagi sore yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih sempat menghadiri pengajian rutin kita setiap Ahad pagi. Tentu harapan kita adalah semoga pengetahuan kita bertambah tentang agama Islam yang kita yakini, dan dengan demikian akan semakin memantapkan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya mohon maaf terlambat, macet. Saya dari rumah jam 7:10. Tidak disangka mulai di depan Puntikayu sampai ke pasar kilometer 5 ternyata macet. Lewat di situ baru agak bisa lebih cepat. Jadi terlambat 25 menit nih, hampir setengah jam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini saya ingin membahas terkait dengan ibadah puasa. Jadi berdasarkan perhitungan kalender tahun Hijriah, maka puasa kita tanggal 1 Ramadan jatuh pada tanggal 6 Juni. Saya kira dari berbagai sumber dan dari berbagai informasi dan beberapa berita, termasuk di dalam Muhammadiyah, kalau hisab hakiki itu memang jatuh pada tanggal 6 Juni 1 Ramadan. Dan dalam perhitungannya tahun ini tidak ada perbedaan. Nah, oleh karena itu tentu ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri, karena untuk masyarakat Islam Indonesia ini masih belum bisa berbeda pendapat. Jadi masih belum bisa atau belum bisa menerima perbedaan pendapat. Padahal sebenarnya terjadinya perbedaan pendapat itu di kalangan para ulama itu sejak awal, terutama setelah wafatnya Nabi. Biasa berbeda pendapat dalam persoalan-persoalan furu'iyah, dalam persoalan-persoalan yang bukan pokok. Artinya perbedaan itu dilatar belakangi secara garis besar oleh dua hal. Pertama, cara memahami, karena memang dalam beragama ini pemahaman terhadap teks-teks suci, yaitu Al-Quran, dan begitu juga teks-teks hadis, itu ada perbedaan-perbedaan. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah cara kedalaman masing-masing dari para ulama. Dan itu biasa. Tetapi untuk kasus Indonesia, kadang-kadang perbedaan pendapat itu berujung pada konflik. Nah, padahal itu tidak boleh. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menegaskan terkait dengan ibadah puasa ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baqarah ayat 183. Terjemahan ayat ini ke dalam bahasa kita, wahai orang yang beriman,
diwajibkan atau ditetapkan atas kamu untuk berpuasa, maksudnya puasa pada bulan Ramadan. Yang kewajiban puasa ini juga sebenarnya telah diwajibkan kepada umat yang lalu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana pula telah ditetapkan atau diwajibkan kepada umat atau orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini landasan dasar tentang kewajiban atau ketentuan pelaksanaan ibadah puasa bagi umat Islam. Apa yang dapat kita petik dari ayat ini? Yang pertama, ayat ini menjadi landasan wajibnya ibadah puasa. Dengan kata lain, hukum ibadah puasa itu adalah wajib. Sebagaimana telah kita jelaskan, arti wajib itu satu tuntutan yang mesti kita kerjakan sesuai dengan tuntutan itu, dan apabila diabaikan dan bahkan tidak dikerjakan, maka akan ada akibat hukum. Ada akibat hukum syar'i. Apa akibat hukum syar'i mengabaikan satu kewajiban? Yang pertama, berdosa. Artinya melalaikan satu kewajiban, kita berdosa. Berdosa itu dipandang sebagai sebuah kesalahan. Kita berdosa kepada Allah telah melakukan kesalahan. Mengapa dia dipandang salah? Tidak taat. Jadi kata kuncinya dalam hal perintah Allah itu sebetulnya adalah taat. Jadi orang yang mengabaikan perintah Allah, maka dia dipandang tidak taat. Karena dia tidak taat, berarti sebuah kesalahan. Karena itu sebuah kesalahan, dia dihukum. Dalam persoalan agama memang ada hukuman itu, baik pertama hukuman dipandang sebuah kesalahan berdosa, dan ada yang hukum fisik. Di dunia dan akhirat. Jadi dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh hamba atau oleh manusia akibat melalaikan perintah atau sebaliknya melanggar larangan, itu ada dua akibat, berdosa dan dihukum. Baik itu berdosa kemudian dihukum secara fisik di duniawi, ada berdosa dan dihukum secara fisik di ukhrawi. Nah, oleh karena itu ini menjadi perhatian yang sangat sungguh-sungguh. Memang di Indonesia orang tidak berpuasa memang secara fisik tidak dihukum. Tetapi di negara-negara Islam, orang yang tidak berpuasa karena tidak ada alasan, dia tidak berpuasa, tidak ada alasan atau melanggar aturan-aturan itu, dia dihukum di negara-negara Islam. Karena negara itu dasar konstitusinya adalah Islam. Ada orang yang berdosa, dipandang melakukan sebuah kesalahan, memang secara duniawi, secara fisik tidak mendapat hukuman, tapi di akhirat mendapat hukuman. Misalnya apa? Berbohong, dusta. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan ayat ini, maka hukum
puasa itu jelas adalah wajib, tidak dapat tidak, mesti kita kerjakan. Jika mengabaikan kewajiban puasa itu, maka ada akibat hukum, kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang di Indonesia wong yang tidak puasa secara fisik tidak dihukum, tetapi dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, puasa itu kan esensinya atau sejatinya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, puasa itu kan adalah menahan diri, mengendalikan diri, dan mengatur diri kita masing-masing. Apa artinya mengendalikan diri, kemudian mengatur diri kita masing-masing, menahan diri, mengendalikan diri, dan mengatur diri kita masing-masing? Karena puasa itu kita harus menahan diri atau mengendalikan diri atau mengatur diri. Yang pertama dari tidak makan, tidak minum secara fisik. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri pada siang hari. Itu secara fisik. Dan hal-hal yang bisa merusak dan mengurangi atau membatalkan kesucian atau nilai ibadah puasa. Nah, jadi menahan diri dari tidak makan dan tidak minum, mengendalikan diri dari tidak makan tidak minum, itu secara fisik. Tidak berhubungan suami istri pada siang hari, ini secara fisik. Tetapi secara mental, secara kerohanian, kita berpuasa itu mengendalikan diri, menahan diri dari hal-hal yang sifatnya negatif. Baik itu datang dari ucapan atau tindakan-tindakan, sikap perilaku yang tidak produktif, termasuk pikiran-pikiran jorok. Apa pikiran-pikiran jorok? Su'uzon. Su artinya jahat, zon itu kan dugaan-dugaan, pikiran-pikiran. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, luar biasa puasa itu. Jadi tidak saja penekanannya kepada sesuatu yang bersifat fisik yang harus kita kendalikan dalam kehidupan kita, dan ini adalah sangat berat. Mengendalikan, menahan diri dan mengatur diri kita sendiri itu sangat berat, karena dihadapkan dengan berbagai pengaruh dan tarikan-tarikan yang sangat hebat. Dan ternyata tidak sedikit orang yang tidak mampu mengendalikan diri sehingga dia melakukan tindakan-tindakan destruktif, tindakan-tindakan perusakan. Nah, oleh karena itu kalau kita kembali kepada hakikat beragama itu kan pengendalian diri, pengaturan diri. Jadi semua ajaran agama itu muatannya adalah aturan-aturan pengendalian hidup manusia dalam segala aspeknya. Ibadah puasa hanya satu sisi dari sekian banyak aturan agama. Nah, jadi esensi penting, nilai penting dari perintah Allah kepada kita untuk berpuasa itu. Dan diharapkan, dan memang seharusnya demikian, pengaruh ajaran puasa ini
mestinya membekas dalam kehidupan kita. Memang kita lihat secara zahiriah selama bulan puasa orang mampu mengendalikan diri, tetapi setelah puasa balik lagi balik asal kepada hal yang tidak baik. Jadi tradisi personal, kebiasaan diri masing-masing itu kan ada. Nah, cenderung kebiasaan personal kita itu tidak baik. Nah, itu yang mesti dirubah. Atau sering juga saya sampaikan, puasa ini adalah perubahan total kehidupan kita. Dari yang biasa mengalir dalam kehidupan kita, masuk bulan puasa kita berubah. Banyak sekali Bapak Ibu yang saya hormati, nilai-nilai penting yang terkandung dalam ibadah puasa. Saya mencatat paling tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis ada 5 atau 6 atau 7 nilai penting atau manfaat dari ibadah puasa. Jadi tujuan dan manfaat itu dua hal yang berbeda, tapi dua hal yang tidak terpisahkan. Kalau tujuan puasa itu Allah sendiri menyebutkan la'allakum tattaqun dalam ayat tadi yang saya bacakan. La'allakum tattaqun. Untuk menjadikan manusia menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Ringkasnya orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah itu orang yang senantiasa mentaati segala ketentuan Allah, baik pada sisi perintah maupun pada sisi larangan. Karena manusia berada pada jalur yang benar, senantiasa melaksanakan perintah, kemudian menghindarkan larangan, dia tetap konsisten hidupnya seperti itu. Itu yang disebut dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menuju takwa kepada Allah itu ya mentaati jalur yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kemaslahatan yang dirasakan langsung oleh manusia dengan berpuasa itu banyak. Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya dengan kewajiban ibadah puasa, begitu juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ibadah puasa itu secara fisik adalah sangat bermanfaat. Jadi secara fisik itu bisa menyehatkan kita. Mengapa? Karena kita ini sering tidak teratur soal makan minum. Ketika tidak puasa, di luar puasa kita bisa mengkonsumsi apa saja yang kita suka dan kapan saja, serta di mana saja, apa saja, kapan saja, di mana saja, dan sering tidak memperhitungkan kondisi sesuatu yang kita konsumsi itu, apalagi tidak ada perhitungan waktu, sudah kenyang masih juga makan. Nah, ini akan berpengaruh kepada fisik, cepat atau lambat. Itu seperti itu. Dan umumnya para dokter mengatakan sebagian besar penyakit itu dipengaruhi oleh pola makan dan apa yang kita makan.
Jadi puasa adalah untuk mensucikan diri kita secara mental, secara kejiwaan. Al-Quran mengatakan, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi Bapak Ibu, kita ini sebenarnya penciptaan kita ini suci. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan kesucian penciptaannya. Kita ini lahir fitrah, tanpa noda, bersih, tanpa kotoran, tanpa yang ada yang menempel. Kalaupun kemudian ada kotoran, itu datang kemudian. Kenapa? Karena memang dalam diri kita ini ada potensi, ada dua potensi, dua kekuatan, dua kecenderungan. Pertama, kecenderungan ke arah negatif. Ada orang pikirannya, sikapnya negatif, baik. Termasuk pikiran jorok yang saya katakan tadi itu. Ada juga memang, dan itu memang diharapkan, dan itu yang selalu harus didorong dan dikembangkan, orang selalu positif, selalu mencari yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, berbuat baik dalam kehidupannya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, tarik menarik dua kekuatan tadi itu, yang satu sisi selalu mendorong, mengajak keinginan-keinginan kepada negatif, pada satu sisi yang bersamaan selalu mendorong dan mengajak kepada kebaikan. Pertarungan yang kedua ini kadang-kadang tempo-tempo kalah yang positif, menang yang negatif, sehingga orang lebih banyak dominan mempengaruhinya hal yang negatif. Oleh karena itu, disinilah perlu proses pendidikan, proses aturan-aturan. Aturan itu dilarang dengan diperintahkan. Nah, membangun rasa kepatuhan dan ketaatan kepada aturan, larangan dan perintah tadi, perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, ini akan mempengaruhi hidup kita dan akan membebaskan manusia dari hal-hal yang kotor. Puasa aturannya sangat luar biasa. Boleh jadi orang mampu menahan secara fisik, tetapi secara rohani banyak tidak mampu. Nah, jadi ini penting. Nah, dengan berpuasa, maka sesungguhnya akan mensucikan jiwa manusia dari hal-hal yang negatif. Karena pada bulan puasa itu tidak saja tidak makan, tidak minum, tetapi juga menjaga pikiran-pikiran yang jorok, pikiran-pikiran kotor tadi itu. Kemudian yang ketiga, puasa sesungguhnya bila dijalankan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan penuh harap, maka berpuasa itu mampu merubah perilaku kita menjadi orang yang sabar. Karena juga bulan puasa itu sering disebut dengan syahrus sabr, bulan membentuk kesabaran kita. Sabar itu apa ya? Ini menjadi bahasa kita ini. Sabar itu yang saya pahami dari berbagai sumber literatur dan dalam praktek, artinya orang yang mampu mengendalikan diri tatkala suka dan duka.
mampu berjalan pada aturan-aturan dengan tidak melakukan hal-hal yang merusak, mampu menghadapi cobaan-cobaan berat dan dia tidak berubah. Sebab cenderung orang yang berhadapan dengan cobaan-cobaan yang berat, orang menjadi gelisah, menjadi kehidupannya tidak terkendali dan cenderung lepas kontrol, dan bahkan ada yang putus asa ketika dihadapkan dengan cobaan-cobaan, problem-problem yang berat, mungkin tidak sanggup mencari solusinya, dia menjadi tidak sabar atau tidak terkontrol, tidak mampu mengendalikan diri. Nah, oleh karena itu sikap sabar sangat dibutuhkan dalam kehidupan yang luas ini. Sabar itu mestinya dipraktikkan atau teraplikasi dalam segala segi kehidupan. Dalam aspek kehidupan, sabar itu mesti menjadi bagian yang menyertai kehidupan kita. Tatkala suka, gembira juga mesti sabar. Ada orang ketika mendapat nikmat juga tidak sabar. Nah, lebih-lebih ketika ditimpa oleh musibah, lebih tidak sabar lagi. Oleh karena itu, dengan melaksanakan ibadah puasa yang begitu tertib, yang begitu cermat, yang didukung dengan kesadaran yang begitu tinggi, maka secara otomatis akan melahirkan sikap-sikap yang positif, yaitu sikap sabar. Misalnya begini, secara fisik saja, menahan diri dari tidak makan dan tidak minum dari pagi sampai tenggelam matahari. Sabar tidak menunggu itu? Ada yang tidak sabar, tidak tahan artinya. Siang jam 10, jam 1 sudah mulai muter-muter itu. Contohnya kita lihat anak-anak kita atau cucu kita. Dan itu kan perlu latihan, proses latihan terus-menerus. Nah, kalau sudah terbiasa mengendalikan diri dan mampu mengatur diri, sebenarnya orang itu sabar. Kita ini kan kehidupan kita kadang-kadang kan tidak selalu berjalan normal. Kadang-kadang kan lempang saja, tidak ada problem hidup. Nah, ketika itu kita ya, kata orang Sekayu, enjoy saja, berjalan normal, gembira. Tetapi suatu ketika bisa jadi terjadi kehidupan kita tidak normal. Ada gangguan-gangguan baik secara fisik maupun secara fisikis, apa yang disebut dengan musibah atau kerennya ada problem. Nah, ketika berhadapan dengan seperti itu, bagaimana sikap kita? Agama mengajarkan sabar, dan memang sabar itu tidak tiba-tiba. Sabar itu perlu proses pembentukan. Bagaimana membentuknya? Ya, mentaati aturan-aturan agama dalam segala seginya. Nah, Rasulullah katakan bahwa bulan puasa itu saumu syahrus sabr. Puasa itu adalah bulan sabar. Bagaimana itu bisa diciptakan? Bagi orang yang betul-betul memahami dan menyadari atau melaksanakan puasa itu dengan penuh kesadaran yang mendalam. Melarang hal-hal yang tidak boleh selama puasa. Nah, ini adalah menjadi benteng bagi kita
ya terpengaruh dari hal yang tidak baik. Contohnya gini saja, sedang puasa ada orang yang mengajak berkelahi, misalnya mengajak konflik, mengajak ribut, Rasulullah katakan ini shaim, aku berpuasa. Itu baru berkelahi, belum lagi yang lain. Nah, dengan kata lain, puasa akan melatih diri seseorang membebaskan dari atau terbebas dari hal yang tidak baik, dan itu adalah benteng. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, dengan berpuasa juga sebagai senjata yang ampuh untuk pengendalian diri kita, terutama sekali yang menyangkut pengendalian syahwat. Kenapa? Karena syahwat ini betapa dahsyatnya mempengaruhi kehidupan manusia. Karena syahwat itu ada pada setiap diri manusia, dan inilah yang paling banyak merusak nilai-nilai kemuliaan diri manusia di dunia ini. Nah, sampai-sampai Rasulullah sebut langsung betapa puasa ini penting, mampu mengendalikan diri manusia yang berhubungan dengan syahwat. Terutama Rasulullah tujukan kepada anak-anak muda. Tidak berarti juga tidak disebut orang tua juga tidak, ya. Sama saja, tetapi memang ada perhatian khusus Rasulullah terhadap anak-anak muda yang memang cenderung gegabah. Karena anak muda itu cenderung berpikir singkat, pragmatis, ya, apa yang tampak, apa yang dirasakan, begitu dirasakan langsung melompat. Kalau orang tua karena sudah proses pengalaman, perlu pertimbangan, perlu kehati-hatian, tapi anak muda cenderung seperti itu. Namun juga di balik itu tidak berarti tidak ada anak muda yang cermat. Tetapi menyangkut persoalan pengendalian hawa nafsu ini menjadi sesuatu yang khusus disebut oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah dalam hadis sahih, hadis Bukhari Muslim? Ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Fa illam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Nah, itu jelas. Jadi kata Rasulullah punya perhatian khusus kepada anak-anak remaja. Ada anak remaja di sini? Biasanya ramai nih. Jadi wahai para pemuda, para remaja, laki-laki perempuan maksudnya. Asyabab, syabab itu pemuda, anak muda, putra putri. Jadi kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian sudah punya keinginan kuat untuk menikah dan sanggup melaksanakannya, ada keinginan kuat untuk menikah karena tuntutan syahwat tadi itu, segeralah kata Rasulullah menikah. Falyatazawwaj, lakukan segera, jangan tunda-tunda. Nah, ini juga bagi kita orang tua perhatian khusus. Kalau anak-anak kita, anak bujang kita, anak gadis kita sudah ada indikasi-indikasi untuk menikah, tanyai segera. Atau beri pemahaman sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena pergaulan anak remaja sekarang ini luar biasa, beda dengan kita dulu. Pengaruh pergaulan ditambah dengan pakaian, ditambah dengan informasi yang begitu cepat, anak kita ini lebih cerdas dari kita dalam berbagai aspek. Kadang-kadang kita dikuliahi oleh anak kita.
dalam hal tertentu. Kita kadang-kadang cuma menang tua. Kadang-kadang kita juga habis argumen dengan anak-anak kita. Ujung-ujungnya, aku nih bapakmu, aku nih ibumu, turunlah itu. Tetapi kadang-kadang argumennya tidak pas. Nah, jadi kita juga hati-hati. Nah, jadi ini khusus untuk anak muda. Lebih-lebih kondisi sekarang ini sangat penting menjadi perhatian. Nah, bagaimana supaya bisa menetralisir? Saya tidak tahu apa benar istilahnya Pak Prof Eli. Menetralisir dan mengendalikan kebutuhan syahwat yang selalu berontak itu. Salah satu caranya berpuasa. Karena dengan berpuasa itu bisa mengurangi tensi syahwatnya itu. Iya. Nah, kalau nggak percaya tanya sama Dokter Edi. Akan mengurangi tensi syahwat itu dengan berpuasa. Diakui, dan itu faktanya, orang berpuasa itu jelas fisiknya cenderung memang lemah. Oleh karena itu dengan sendirinya ke arah situ dia menjadi menurun. Di samping pemahaman yang bersangkutan, oh ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Nah, sehingga dia menjadi reda, menjadi netral. Nah, jadi Rasulullah mengatakan barang siapa yang belum sanggup menikah, bagian anak remaja, fa'alaihi bisaum, wajib atasnya berpuasa. Nah, dengan berpuasa itu dia akan tertib, dia akan menghargai larangan-larangan. Sementara kebutuhan syahwat itu kalau tidak disalurkan kepada tempat yang dihalalkan Allah, hukumnya haram. Nah, sebagaimana saya ceritakan tentang LGBT. Nah, itu kan LGBT itu orang yang tidak mampu mengendalikan kebutuhan syahwat dan tidak pada tempatnya. Itulah LGBT itu. Nah, dengan berpuasa insya Allah itu tidak akan terjadi. Kalaupun ada muncul keinginan-keinginan, astagfirullah, aku ini berpuasa. Nah, kalau selalu seperti itu, ada tarikan-tarikan ke arah negatif, astagfirullah, aku ini orang yang sering sholat, aku ini yang senantiasa mengerjakan ibadah. Nah, jadi terkendali dia. Kemudian banyak hal lain lagi. Yang keenam, misalnya dengan berpuasa akan membangun rasa solidaritas yang tinggi, akan muncul rasa belas kasihan yang tinggi kepada orang yang tidak mampu, kepada orang yang menderita secara fisik. Misalnya orang yang tidak mampu itu diasumsikan orang yang kurang gizi, orang yang kurang makan, dan bahkan kadang-kadang tidak makan. Nah, kita merasakan dengan berpuasa kita berlapar-lapar dan berdahaga-dahaga. Itu terasa. Nah, kalau orang itu berpikir lebih jauh, bagaimana ya rasanya kalau ada orang tidak makan 1-2 hari? Bagaimana rasanya ya kalau orang makannya tidak bergizi? Nah, ini kan menimbulkan rasa belas kasihan dan solidaritas yang tinggi dalam kehidupan kita. Dan ini Islam menganjurkan kita harus punya solidaritas yang tinggi kepada antar sesama. Karena juga Islam mengajarkan orang lain itu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai satu kesatuan umat. Nah, melatih seperti itu. Nah, saya tidak tahu dan kita merasa tidak ada rasa seperti itu. Dengan berpuasa ada rasa belas kasihan. Kemudian juga didorong oleh Rasulullah supaya pada bulan puasa itu menjadi orang yang dermawan.
Dermawan itu artinya suka berderma, suka membantu. Karena hakikatnya apa yang kita peroleh itu ternyata tidak 100% milik kita. Coba aja dalam kehidupan, apa yang Bapak peroleh ternyata bukan milik kita 100%. Dan memang ada di situ milik orang lain sebagai kewajiban agama. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Saya baik secara pribadi maupun keluarga menyampaikan permohonan maaf kalau ada kata-kata yang tidak pas menusuk hati, dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita mendapat berkah dan menjadi orang bertakwa, la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.